Halo good people, kembali lagi di program Detektif. Kali ini gue mau wawancarai orang yang mengerti tentang NLP dan LOA. Apa itu NLP dan LOA? Nanti kita kulik lagi dengan beliau, karena ini ada kaitannya dalam kita mencapai kesuksesan gitu. Karena ilmu ini bisa dipakai kita untuk meraih impian kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut sama narasumbernya. Thank you. Oke, good people, sekarang gue udah bersama orangnya. Ini dia Mr. Jimmy Susanto. Tepuk tangan dulu. Apa aja? Jadi beliau ini merupakan 100 apa sih? 100 best global coach 100 best global coach di dunia. Jadi 100 tahun 2017. Tahun 2017. Jadi 100 orang pilihan. Gila, ini pencapaian yang keren banget nih. Untuk Mr. Jimmy. Jadi spesifikasinya apa yang kemarin 100 itu? Sorry. Jadi mereka melakukan research terhadap para coach di dunia yang dilakukan oleh World Coaching Congress. Ya. Jadi benchmarknya adalah kita udah berapa tahun di organisasi dan berapa tahun di bidang itu. Nah, tapi saya nggak dikasih tahu KPI-nya apa. Nah, kalau saya suspect, saya berhasil dari 2016 punya. Saya bikin buku sama Brian Tracy. Jadi masuk ke radar internasional. Karena itu masuk pantauan internasional. Kan 2016 saya nulis buku sama Brian Tracy di Amerika. Terbitnya di Amerika. Nah, curiganya saya itu baru masuk ke radar internasional. Kalau nggak itu gue nggak go global lah. Dan 100 top global itu ada nggak yang dari Indonesia? Ada satu lagi. Ada satu. Berarti kita perwakilan Indonesia ada 2. Ya, sebenarnya ada beberapa lagi tapi mereka nggak datang. Jadi yang datang aja yang dikasih. Terus mungkin ada sebagian orang yang mungkin belum terlalu ngerti nih tentang dunia coaching nih. Sebenarnya apa sih fungsi seorang yang coaching gitu, gimana sih? Maksudnya banyak kan yang nggak tahu nih. Coaching fungsinya apa? Siapa? Atau gimana gitu? Coaching sebenarnya bisa tergantung permintaan. Gantung. Ya kan. Misalnya kayak Koko Ganteng nih, tadi coachingin bisnisnya, ya kan, yang kasur intinya kan, nah itu kita coaching bisnis masuknya. Nah kalau kehidupannya misalnya, kenapa jomblo nggak nikah? Nah itu bisa kita coaching. Tentang masalah asmara ya, masalah hidupnya. Love coach juga bisa. Tergantung problematik yang ada. Kalau saya lebih ya ke arah ke bisnis juga bisa, ke people development-nya juga bisa. Gitu. Jadi tergantung fungsinya. Jadi coach itu nggak bisa kalau menurut saya generik. Ya kalau generik menurut saya nggak punya keahlian ya, kayak dokter umum lo jadi doang, tapi tidak mengarah, tidak spesialis. Nggak spesifik. Yes. Jadi spesifik seorang Jimmy Susanto ini apa? Bisnis dan? Ya bisnis dan pengembangan manusia lah. Pengembangan diri ya? Lah ya. Jadi apa bedanya seorang coach ini sama motivator? Motivasi hanya memotivasi. Ya. Jadi one way. Kalau kita coach bilangnya memfasilitasi, dan kita ini sama kliennya kita itu partner untuk ngembanginnya. Kalau motivasi kayak hubungan ayah dan ibu dan anak. Sekedar kayak nasehatin aja gitu ya, semangatin. Tapi tidak melakukan fasilitasi. Bagaimana kita, lu kenapa? Kalau motivasi kan, yaudah, ayo semangat lah, gitu aja nggak bisa. Ayo deh, kamu bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Itu motivasi. Kalau coaching dia lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Tapi kalau seorang coach nggak bisa memotivasi dan nggak bisa menjadi motivator buat kliennya juga kacau. Jadi seorang coach juga harus bisa memberikan motivasi. Misalnya lu habis coaching sama gue nih, lu stres, lu loncat dari lantai 6, gagal dong coachnya. Masa gue bikin lu tambah stres, pengen bunuh diri, akhirin hidup. Jadi kan mungkin coachingnya karena berbeda. Tadinya dia coaching bisnis, nggak taunya dia punya permasalahan di cinta. Bisa jadi dia. Tapi kan nggak mungkin gara-gara coaching loncat gitu kan. Gitu.
Oh, jadi gitu ya dunia coaching gitu. Jadi seorang coach ya dia harus bisa memberikan Arah motivasi juga. gitu ya. Berikan Termasuk arahan motivasi ya? di dalamnya ya. Yes. Iya, iya. Terus yang saya tahu nih, seorang Jimmy Susanto ini ahli dalam NLP. Ya. Bisa dijelasin nggak? Mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti NLP itu apa sih. Sebenarnya itu sangat penting menurut saya sih di kehidupan, perlu ada ilmu NLP. Ya. NLP saya udah belajar hampir sedekade ya, udah dari 2009. Oh, 10 tahunan lebih lah ya. 10 tahun belasan lebih tahun. ya, belasan tahun, dan itu yang banyak membantu apa ya, bukan Kehidupan. membantu lah, mengubah lah. Mengubah, besar, mengubah hidup. benar-benar mengubah. Bukan mempengaruhi aja, Bukan mengubah malah. mengubah benar-benar. Berarti kuantum banget ya. Si Jimmy bisa kayak enggak kuantum Bukan banget, kuantum, tapi berproses. merubah gitu. Oh, berproses. berproses. Dengan ada ilmu ini mendampingi saya. NLP itu singkatan sebenarnya. Singkatannya? Neuro Linguistic Programming. Apa kurang jelas mungkin? Neuro Linguistic Programming. Jadi kalau istilah terjemahannya itu pemrograman otak dengan menggunakan kata-kata. Nah, tapi banyak lagi yang definisi lebih besar. Kalau menurut saya itu adalah alat bantu saya untuk mencapai kondisi saya saat ini. Kalau nggak ada ilmu ini, mungkin saya lebih terpuruk. Saya udah berapa kali drop. Saya secara finansial bangkrut 2 kali gitu. Oh, kirain drop berat badan gitu enggak? Oh, berat badan saya pakai NLP juga. Ada bisa lain saya situ. Oh iya, lenset Ya, sih. seminggu saya 10 kilo kalau mau turunin. 2 kali saya uji coba di 2 tahun yang Dan berbeda. itu bisa berhasil. Bisa. Yang Bisa. berasa banget di keuangan, kemarin. Kehidupan. Karena hidupan akan mempengaruhi keuangan. Betul, betul. Keuangan akan mempengaruhi kehidupan. Betul, betul. Jadi mungkin bisa dijelasin apa sebenarnya NLP itu? Secara apa sih namanya, ilmunya apa sebenarnya NLP itu? Gitu? Luas sekali. Ilmu NLP itu gabungan dan pengembangan dari ilmu psikologi, ilmu pikiran, ilmu hipnosis. Jadi bukan hanya nih air minum isinya air, enggak. Dalamnya air tuh ada berapa banyak fungsinya. Jadi nggak bisa bilang ini isinya NLP kayak sebotol aqua lalu minum langsung sakti. Enggak kok. Paling simpelnya NLP isinya adalah kutak-katikin visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory. 5 panca indera kita yang dikutak-atik. Misalnya stres misalnya, ya. Jangan-jangan misalnya WWT ini ya. Kenapa nggak pacaran? Mungkin dia ada trauma di masa lalunya. Nah, trauma itu yang kita kupas. Mau nggak kita kupas hari ini juga ya? Nah, ini pakar ini. Nah, itu kita kupas, kita trauma ya. Misalnya gue mau sembuhin Wira berarti nih. umum ya bahasa ini. Iya. Misalnya gue mau ngotak-atik si Wira nih sekarang ilmunya. Kenapa bikin trauma? Kenapa nggak nikah-nikah gitu kan? Cowok ganteng, duit ada, ya kan? Udah mapan gitu kan? Siapa yang nggak mau? Ini sekalian promosi atau apa? Ini gue endorse, bukan promosi lagi. Promosi itu cuma ngomong, ini endorse. Ya, terus? Nah, di sini maksudnya kita misalnya mau terapin yang tadi. Wira misalnya trauma dengan wanita, misalnya contoh ya, belum tentu trauma dengan wanita kan, misalnya trauma dengan cowok kan gue nggak tahu. Trauma dengan wanita itu kan kontennya, kita perbaikin tanpa pengaruhi dan menanyakan kontennya bisa. Oh bisa. Nah, hanya kontekstual umum, tapi yes. dia bisa terpancing. Yes. Oh bisa ya? Yes. Berarti Saya healing keren ya? massal Oh. dan online pakai Zoom. Dan online lagi. Ya? Yes. Keren juga nggak langsung ya. Yes. Yang lucu kemarin dia udah 8 bulan, udah 34 minggu mau hamil, mau melahirkan. Jadi kan udah lagi kandungan, mau melahirkan, dia stres, dia takut, bla bla bla. Saya terapin dan baru minggu lalu kita dapat informasi udah lahiran, selamat, ibu dan anaknya selamat. Nah itu menarik sekali karena dia takut anaknya mati, takut dianya mati. Karena dia duduk salah, tidur salah, bangun kencing salah, pokoknya gerak itu takut. Karena ini udah anak ketiga, anak keduanya keguguran. Oh karena ini Nah, dia belajar. trauma. Nah itu kebetulan dia guru dari sekolahan yang di Pekanbaru itu diajak. Oh. Ya. Nah yang kemarin sesi keduanya sama anak-anak. Ada anak-anak atau iya, anak kecil? SMA. Oh SMA. Ya, dia di keluarga dibully sama orang tuanya sendiri. Ya kan? Sampai stres nih saya kasih tahu ilmunya, lu kalau stres lagi lu pakai ini hilang. Seneng minta ampun dia. Ya, Bisa kan? ya?
Berarti ilmu ini sebenarnya bisa dipelajarin sama setiap orang kan? Tapi Yes. apakah bisa dipraktekin sama semua orang? Bisa. Bisa. Kan mungkin kayak misalnya ilmu bela diri, dia bisa belajar, tapi mungkin secara praktek dia nggak sejago apa ini orang bisa semua pelajaran. Sama tapi aja bisa kayak jago. jam terbang kok. Oh, jadi dia tergantung dia sampai di mana Sama seperti keseriusannya. otot. Otot mau bentuk badan, sama kita mau gendutin perut sama kok. Sama. Untuk lu jadi gendut kayak kita gendut sekarang, harus ngapain kok? Iya. Makan kok. Makan yang banyak Ngemil. dengan waktu yang tepat. Jadi lu malam makan, udah Jadi, pasti sama lu gendut. ya. Berarti Sama ilmunya kayak sama. olahraga. Iya, iya. Sama juga dengan belajar ilmu ini. Jadi pengaruhnya apa kira-kira NLP ini untuk kehidupan buat teman-teman mungkin yang mau belajar atau pengen Iya. tahu tentang Kita NLP? ngomong yang gitu. positif. Ah, yang positif apa? Lu lagi stres bisa netralin. Bisa netral. Ya. Kalau nggak mau hilangin netralin dulu lah, biar nggak stres. Stres itu pasti ada. Pasti. Ya. Ya bisa dimainin gitu Iya, ya. jadi berarti. kayak begini loh. Haus kita bisa minum. Ah, Dan sampai haus lu kekeringan lu mati. betul. Nah, ada ilmu ini adalah lu bisa cari bagaimana masalah hausnya, lu cari air, lu minum. Sama konteksnya dengan kita kan tahu stres itu pasti ada. Kenapa? Karena kita masih manusia dan masih hidup. Lu sama masih hidup pasti ketemu namanya masalah. Dan masalah itu bisa membawa problem. Problem itu yang bisa membawakan stres, anxiety dan sebagainya. Masalah atau problem itulah yang kita bisa dengan NLP, kita cari tahu. Jadi, Kita benerin. Iya. Jadi NLP ini bisa untuk semua lini kehidupan ya, termasuk Bisa. buat kesuksesan, Yes, keluarga, yes, asmara yes, semua gitu. Ya. Yes. Jadi bisa juga meningkatkan imun, itu kita udah dicoba. Buat kesehatan juga. Kesehatan juga bisa. Terus apa yang membuat seorang Jimmy Susanto tertarik buat mempelajari NLP? Nah, mungkin kalau Wira belum tahu juga. Saya dulunya tuh depresi kok. Karena apa? Saya stres depresi. Saya itu dulu sekolah di luar negeri kok. 2000 sampai 2001 saya sekolah di luar negeri. Di Amerika. Di Amerika. Terus kenapa? Musim dingin tuh saya sekarang masih ada problematik kulit nih. Kalau lihat nggak mulus-mulus banget. Musim dingin tuh saya gatel, biduran gitu istilahnya, bentol-bentol. Ya kan, obatnya nggak ada kok waktu itu. Cuman dipakai apa? Lotion doang. Pakai lotion yang pakai mint. Itu masih di sana, masih di sana. Saya setahunan lebih di sana. Nah, yang parahnya waktu bergeser ke musim panas kok. Musim panas waktu itu bisa 140 Fahrenheit, berarti sekitar 60-70 derajat Celcius. Gila, panas sih. Saya waktu itu baru 45. Kita aja 30 udah pada panas di sini. 30 berapa kita di sini kan? Waktu itu saya udah 45. Jadi 90 Fahrenheit, 90-an Fahrenheit. Jadi kulit ini kok, gue yang buka baju begini, ganti baju, itu brass gitu, kayak kulit rontok kok. Berasa kayak Nah, jadi gitu. perih pakai lotion apa pakai itu nggak mempan. Nah itu kebetulan lagi namanya summer break. Gue belajar kerja, cari kerja. Gue kerja di, untung dikasih seragam harus cari yang lengan panjang. Kalau nggak lengan panjang habis deh gue, susah. Ya suruh pakai lengan panjang, celana panjang, karena gue kerja di restoran kok. Gue nyendokin makanan buat orang. Mau ya seorang Jimmy? Kan kerja waktu gitu? itu masih teenager, masih 20 tahun. Bukan yang mau nggak mau ya, gue cari pengalaman Belajar dapat aja. duit. Iya, betul. Terus akhirnya? Nah, makin panas lagi nih. Jadi setiap kali ini bukan hanya gatal, perih kok. Kan kulit botas kok. Iya. Kayak ular ganti kulit. Jadi lapor ke orang tua juga. Ya udah deh, ini kan lagi liburan, lu pulang aja berobat. Kita cek ke dokter spesialis kulit. Nah, waktu itu asuransi saya nggak meng-cover untuk ngetes, untuk pengobatan gitu, cuman perlindungan biasa gitu. Nah, hasil pulang kok 2001, gue inget gue pulang itu pas mau 17-an. Pulang ke sono cari dokter spesialis kulit. Nah, di situ udah ternyata kalau Koko tahu 2001 September tanggal 11 di Amerika ada apa kok? Ada tragedi bom. Nah, kakak saya masih di sono. Gue mikir, gue stres. Jadi waktu itu gue belum belajar NLP kok. Itu 2001. Gue belajar NLP itu 2009. Nah, apa yang terjadi adalah gue banyak nonton berita. Masuk terus. Kakak gue di sono nggak bisa pulang. Jadi yang negatif semua. Teman-teman gue di sono mau minum air begini nggak? Kalau di Amerika minum air dari keran kok. Iya.
Mereka nggak berani kok. Mereka harus sampai beli beginian, sampai rebutan air minum di sana. Kenapa? Nggak beraninya kenapa tuh? Kan waktu itu virus antrak namanya kok. Oh. Diracunin lewat cairan, lewat... Dia benar-benar traumatik. Ya, teman gue nggak, orang Indonesia pakai jilbab bonyok aja. Dia bilangnya teroris. Jadi yang cewek-cewek pakai jilbab tuh juga takut-takut keluar. Orang kita Indonesia, sorry itu saya kan mirip kan. Iya. Semua yang Cina juga dibilang masih mirip. Iya. Ke Arab Iya. Asia gitu kan. Nah, jadi gue nggak bisa balik, embassy juga tutup. Itu lagi saat bersamaan gue lagi menjalani pengobatan kulit. Tapi tapi yang posisi parahnya- mending ya. Yang parahnya adalah gue dibilang kulitnya nggak bisa sembuh sampai tua, belum ada obatnya. Ngilangin doang iya, tapi dia akan muncul lagi kalau gue kurang tidur, gue capek, gue stres. Nah, terus akhirnya Nah, tapi yang bikin parah adalah ketika booming itu dan gue depresi, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa tidur berhari-hari. Nah, itu masuk ke, kalau istilah sekarang pikiran, teknologi pikiran ya, main teknologi adalah masuk ke subconscious. Terjadinya repitasi malam-malam sebelum tidur nonton. Makanya, dan itu gue depresi banget kok. Ya, sorry itu saya ya, bapak gue, orang tua kita ya, sampai sekarang mungkin masih banyak ya. Gue dikirain dibawanya ke Lotung kok. Serius. ya jadi yang ke mistik nih arahnya Oh malah ya. iya. Gue nggak tahu udah keberapa dewa kok. Serius. Seingat Ini gua ada apa udah- nih anak gua nih? Seingat gue udah 4 sampai 5 kali kok. Padahal sebenarnya Lo mau ada makan ya itu ya kertas Macam-macam dibakar, yang mau kuning, yang merah, gue telan semua lah. Ya mandi kembang, jam apa, kumpulin bunga gitu loh. padahal sebenarnya ada cara ilmiahnya ya. Iya. Iya. Akhirnya kakak gue berhasil pulang sebulan kemudian. Wah nggak beres nih. Kakak gue nyari namanya psikologi dan psikiatri. Dua-duanya dihajar langsung. Takut gue flip gitu loh. Iya, iya. Nyebrang ke dunia lain. Kan konslet bisa kok. Iya, bisa. Memungkinkan banget dengan kondisi Ngeri yang banget begitu kan. mungkin. Jadi gue terrepitasi, gue stres, gue cuma bengong doang, makan juga jarang. Gitu loh. Ya kan, biasa gue suka main komputer, main kagak, nonton TV juga cuman ya begitu doang, bengong doang gitu. Ya kan, dibawa ke meditasi, waktu itu ada namanya meditasi apa gitu ya, gitu-gitu aja tapi nggak improve. Akhirnya gue improve-nya karena masukin obat kok, obat penenang. Psikiatri kan, psikiatri kan kasih obat, terus gue ke psikolog. Nah, itu tapi jatuh bangun kok. Jadi udah sembuh nih, udah normal nih, ya udah mulai kerja. Waktu itu gue di Tanah Abang, tapi stres lagi di Tanah Abang, drop. Stop lagi. Bertahun-tahun Drop. dong berarti. Itu ya naik Bertahun-tahun. turun kok. Naik Jadi, turun. jadi ketemu hambatan jebret, nggak Drop. bisa atasin stres. Stres. Nggak bisa tidur. Berulang. Sampai Ya gue Kapan? mulai belajar NLP. nah, berarti Ketahuan panjang pola. dong. Dari 2002 mungkin sampai ke 2009. Berarti Iya. kurang lebih 7 tahun itu Gue mengalami naik turun. 6 sampai 8 bulan masa pengobatan itu. Tapi kesananya terus masih stres. tuh. Iya, ketemu apa, stres. Kenapa Jadi, bisa ketemu di 2009 sama NLP? waktu itu kan gue mulai, gue kan sambil kerja kok. Terus bokap gue mulai bisnis baru, jalanin project baru, gue ikutan. Nah situ mulai gue suka, mulai belajar. Mulai merasa, bego ya nggak bisa jualan, nggak bisa nawarin orang, nggak bisa berani ngomong ke orang gitu kan. Gue perlu belajar nih. Akhirnya cari-cari ilmu. Ya supaya gue nggak down kayak gini nih. Masa mental tempe lo gitu, Iya, iya. belum merit juga waktu itu kan. Ya pacaran sana sini mah hajar aja Hajar, gitu ya. kan. Tapi kan ya gitu-gitu aja Iya, gitu iya. kan. Terus Akhirnya mulai belajar lah, gue kayaknya perlu ilmu apa nih. Ya kalau kayak gini, stres cuman bawa ke Lotung, konsultasi, minum bakar, mandi kembang gitu kan. Akhirnya ketemu ilmu useless NLP. lah. Enggak, waktu itu mulai baca buku dulu kok. aja buku. Mulai baca, oh ada begini, belajar motivasi, baca. Nah cuman untungnya gua pertama kali ikut training waktu langsung yang gede kok. Jadi gua nggak nyoba-nyobain tuh yang di radio tuh gua nggak nyobain. Jadi training yang langsung mahal. Langsung. 2009 tuh 15 juta kok. Wih. Workshop atau training? Workshop. Workshop. Bukan Workshop motivasi. langsung 7 hari kok. Dan itu bahas apa?
bahas NLP, sertifikasi NLP ternyata. Sertifikasi. Jadi sampai sekarang gue taunya gila ya waktu gue pertama kali belajar. Jadi bukan orang yang sorry itu saya sehari 2 hari. Iya, ini langsung 7 hari. Itu langsung 7 hari berturut-turut. Di mana? Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Pengajarnya Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Manual tapi Indonesia sama Inggris kan gue ngerti juga dua-duanya. Iya. Ya. 15 juta. Gue datang previewnya. Gue tahu itu preview kok. Karena gue pernah datang yang begitu-gituan preview. Gue nggak puas. Jadi bayar berapa ratus ribu. Next ada ini. Iya, gue pernah lah satu motivator waktu itu bilangnya motivator termuda. Sekarang udah nggak klaim termuda lagi. Iya. Gue bayar berapa ratus ribu kok cuman begini. Gue dikasih sampah istilah menurut gue ya. Terus udah berapa gue gitu loh. Gue pernah kayak sebenarnya makanya gue bilang yang kayak gitu-gitu nggak mau lah. Akhirnya gue ke satu preview. Lu datang dibalikin duitnya. Wih, seru juga nih. Itu di hotel bintang 5 lagi. Jadi lu bayar 200 ribu, lu kalau nggak datang angus, kalau datang lu balikin duit lu. Anjir, berani juga nih. Biasa kan ngumpulin 200 ribu gitu ya, 100 ribu, 200 ribu, tapi rame-rame. Berarti kan dapat puluhan juta juga dong sekali nyanyi, sekali tampil kan. Walaupun preview Iya, cuma 2-3 jam gitu kan. Nah, kalau ini 2-3 jam, lu datang duit lu dibalikin. Nanti tulus. Tapi kalau lu nggak datang duitnya angus. Iya. Nah, fair dong, ya udah gua datang aja. Iya. Nah, 15 juta masukin kartu nama, diundi 3 orang. Gue dapat lah orang kedua 50% diskon. Jadi 7,5. Ikut nggak lo sekarang gue tanya? Duit ada? Iya. Ikut ayo. Ikut gue. Nah, disitulah pembelajarannya gue. Tapi nggak tahu waktu pertama itu spesifikasinya NLP, seminar itu, workshop itu. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi cuman pengen buat memperlatih aja pengembangan diri gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kalau seminar biasanya kan suka ada awalan dulu nih, biasanya buat kepancing dulu gitu, misalnya cuman murah, tapi nanti setelah itu diajak lagi mau nggak ikut workshopnya atau trainingnya gitu-gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih ya kan. Nah terus semenjak ikut seminar itu, jadi sekarang jadi tahu polanya. Kenapa gua stres dulu? Iya, tahu polanya. Dan itulah kenapa jadi sekarang jadi fokus di NLP ya, juga. Tujuan gue adalah kayak gue aja bisa terbantu. Ada pasti orang yang case-nya lebih parah daripada gue, atau bahkan yang lebih simpel tapi menurut dia itu adalah berat. Sebenarnya kalau kita bongkar tuh sebenarnya gampang sekali. Oke, jadi seberapa penting NLP untuk seseorang meraih kesuksesan? Sebenarnya nggak penting-penting banget. Nggak penting. Tapi itu sangat membantu gitu. Jadi NLP itu bisa buka polanya. Jadi begini, contohnya, lu melakukan kebaikan, udah bagus kan. Tapi kalau kebaikannya terarah, ada yang kasih tahu kemana, tepat sasaran, bisa bantu lebih banyak nggak? Betul. Jadi dia lebih spesifik untuk supaya mencapai target lebih maksimal dia gitu ya? Ada polanya. Jadi misalnya gini loh, pola kesuksesan orang kita ambilin. Jadi ketahuan polanya. Dan siapa yang pertama kali menemukan ilmu NLP ini? Jadi ilmu NLP sebenarnya bukan ditemukan kok, dikembangin. Jadi udah ada sebenarnya? Ada. Gue belajar langsung sama orangnya, Richard Bandler yang jagonya. Richard Bandler. Masih hidup? Masih hidup. Sampai sekarang masih hidup. Itu yang pertama kali mengembangkan NLP? Yes. Gitu. Jadi dia nemu dari sumber-sumber, dia rangkum, dia racik gitu. Yes. Kalau yang setahu gue nih, NLP itu berkembang kira-kira mungkin belum lama lah ya, mungkin baru belasan atau mungkin 10 tahun ya, baru booming gitu maksudnya di Indonesia nih. Ya, booming 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. Mungkin dia belum, kayaknya baru-baru ini doang gitu. Mungkin orang masih agak asing juga gitu. Gua 2009 itu masih langka. Masih langka ya? 2009 gua udah belajar 15 juta. Sekarang 2020 gua ngajar juga masih 15 juta. Dan udah berapa banyak? Gua ratusan lah. Udah berapa banyak orang yang di coaching tentang NLP? Yang ribuan? Training, sertifikasi enggak ribuan. Karena gue setahun tuh cuman paling 2-3 kali batch. Berarti benar-benar private gitu ya? Benar-benar. Iya. Jadi sekarang gini loh. Nggak bisa sekarang kayak motivator ya. Sekarang gue udah 25 juta satu orang. Ya, lu aja belum tentu mau ikut training. Lu aja udah kenal gue aja nggak pernah ikut training gue 25 juta. Wah, gini ditegur. Bukan tegur. Ini kan lu nanya realitasnya iya, betul. Karena untuk orang belajar 25 juta itu udah beli 2 motor. Iya, betul. Enggak semua orang mau kerelaan untuk itu. Padahal itu ilmu penting. Kalau gue buka, gue paling murah Januari kemarin aja udah 15 juta satu orang. Gitu loh.
Iya, iya. ya kan? Nah itu udah bener-bener beli Jadi motor bener-bener- kan? Iya benar-benar. Jadi harus eksklusif juga ya. Ya 7 hari ya gue bikin di hotel bintang 4 gitu kan. Gue udah langganan, kalau gue udah dari 2017 gue bikin di Emporium Fluid. Nah di situ kenapa gue setahun cuma 2-3, satu angkatan nggak nyampe 10. Gue nggak banyak kok. Kalau mau nggak gue bikin murah meriah bisa, gue bikin murah meriah lu 6 orang. Ini udah angkatan keberapa nih selama ini? 18 angkatan. Dari 2012 gue bukanya. Dari 2012 gue udah mulai ngajar. Gue nggak terlalu banyak, sempet setahun cuma sekali. Lumayan ya, gitu. iya. Tapi tahun lalu Eksklusif setahun tapi. 3 kali, 4 kali ada. Iya, nggak kayak motivator yang mungkin langsung buka ribuan gitu. Kali ini benar-benar kayak Ya, orang satu benar-benar tiketnya aja berapa duit kok. Iya benar-benar. Ya, kalau gue mau bikinnya nanti deh buat apa for sale atau apa, ayo deh gue ajarin full. Boleh. Lu bayar berapa duit doang. Tapi jangan keluarin sertifikasi dari luar aja. Betul. Dan ini baru NLV. Beliau ini juga punya ahli lah ilmu di Ya, gudangnya banyak lah, gudang ilmu. ya, LOA. Boleh dijelasin nggak LOA itu apa? Ini ilmu yang penting juga. LOA itu Law of Attraction. Law of Attraction. Jadi sudah banyak ilmu-ilmu ini beredar. Hmm. Tapi yang gue pelajarin lebih advance menurut gue, lebih bagus. Lebih ada strukturnya dan bisa ada polanya. Karena gue suka sesuatu yang ada polanya, gue bisa ngajarin orang itu bisa mengadaptasinya. Kalau enggak, orang lain akan cuma bilang, oke, kita berpikir positif. Berarti LOA juga banyak dong? Kan banyak pemainnya. Banyak. Kasur Form 1 sama kasur yang merek Betul. beda-beda merek, bilang keunggulannya beda-beda. Tapi secara spesifik, apa sih LOA ini? LOA ya lu berpikir baik, lu menarik apa yang lu mau narik. Dan apa? Menurut artinya kan Law of Kalau Attraction. orang bilang hukum, Tarik-menarik. saya nggak bilang tarik menarik. Habis. Kalau gue bilang adalah Hukum, ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan. untuk menarik lebih banyak hal-hal yang positif. kamu yang Yang inginkan. inginkan. Jadi bukan tarik-menarik, jadi dia menarik apa yang kita inginkan. Gitu. Mungkin positif negatif juga bisa berarti? Yes. Oh bisa. Yes. Kalau dari ilmu yang gue pelajarin, LOA-nya. Jadi gue beberapa sumber yang gue belajar. Kami belajar. Jadi gue ada 3-4 sumber yang gue belajar. Akhirnya gue pegang cuma 1. Oh. Akhirnya menggabungkan Iya, itu karena dan cuma 1 yang akhirnya gue milih dan gue Cocok buka di- kelasnya. oh, Jadi gue buka kelasnya. Jadi dari 2013 gue belajar. Sebelumnya gue udah berapa tahun yang lalu gue udah ambil bukunya. Dan gue mau belajar ke orang ini di Kanada. di Kanada, langsung di Kanada. Ternyata dia buka di Malaysia. Ya gue kejar lah. Nggak aja gue mau kejar waktu itu. Sejak kapan buka kelas? Saya LOA ini? belajar 2013, 2014 saya udah mulai buka Buka kelas. Berarti nggak beda jauh ya buka kelas yang NLV sama LOA ini? Yes, karena LOA-nya akhirnya saya masukin ke kelas NLP saya. Selama 7 hari 6 hari itu saya masukin ilmu LOA-nya ke dalam sana. Gitu Ya. gitu. Tapi akhirnya 2019 saya buka 2018 saya buka kelas TOT-nya, training-nya. Jadi saya kemas lagi, saya bilang kalau si orang Jimmy doang yang nyebarin ilmu LOA-nya ini, yang menurut saya lebih bagus, nggak bisa banyak. Jadi saya harus duplikasi. Duplikasi, biar Nah, orang itu lebih. Ya, biar jadi saya bikin menyebarkan lagi. sistemnya, saya bikin lebih bagus yang daripada sistem pengajarannya. Ya, sistem pengajarannya. Ilmunya tetap dari dia. Ya. Cuma style dia adalah lu nggak boleh pakai manual, lu nggak boleh pakai slide, nggak ada gambar, lu cuma ngoceh-ngoceh di depan panggung. Lu harus ngapalin skrip. Berarti diperbaiki cara penyampaiannya ya. Nah, skripnya tuh harus skripnya dia gitu. Ya saya kaku banget waktu itu. Ya, jadi akhirnya selama beberapa tahun, 5 tahunan, udah akhirnya gue rombak, gue bikin versinya gue. Gue bikin slide-nya. Saya hire orang khusus buat desain kurikulumnya. Nah, Lebih 2019 yang resmi yang terkurikulum. 2018 masih saya Masih uji belum. coba. Ada Jadi 3 orang. Berarti 2019 yang benar-benar udah rampung, Yes. bagus lah. istilahnya. Saat ini ada sekitar belasan trainernya Law of Attraction yang versi saya. Oh, yang itu udah sertifikasi. Dari saya. Oh. Robi Oktober masuk. Oh iya. Banyak lah ya murid-murid Paling seorang lagi Jimmy Susanto. lagi aktif Robi Oktober ngajarin LOA. Oh iya. Nah, Terus seberapa penting LOA ini untuk kehidupan dan kesuksesan dalam orang meraih seru nih kesuksesan? kok. Kayak Law of Attraction untuk nyari cewek, nyari istri bisa kok. Oh, Nah, itu terbukti di saya Oh, iya. soalnya. Bukan ilmu pelet aja ya? Bukan berarti? pelet kok.
Ilmu pelet tuh orang kurang pintar. Oh, orang pintar. Dia mau cara cepet, padahal ada ilmunya yang lebih cakep, lu pakai sendiri. Ya saya akhirnya saya sendiri waktu itu belum belajar loa, belum ada NLP, adanya ilmu tung cep kok. Iya. Waktu itu tradition. Tung cep, doa cep. Nah waktu itu tapi saya udah bikinin kriteria, ternyata itu sesuai dengan ilmunya law of attraction yang saya pelajari. Saya udah minta request, saya bilang pacar saya berikutnya adalah jadi istri saya. Kedua adalah punya profesi yang berbeda. Dokter, disebut nggak tuh? Sekarang ada dokter, waktu request kan belum. Oh, belum. Pokoknya jangan sama profesi sama gue. Waktu itu gue properti, dia masih dokter umum, oke lah. Gue jadi trainer, jadi coach, beda kan? Beda, nggak bisa. Emang sengaja begitu ya? Iya, udah request sama 2 sama 3 bisa ngasilin duit sendiri. Sehingga nanti kalau gue butuh duit juga dia bisa kontribusi. Jadi backup. Ya, jadi gue minta syarat itu 3. Itu dari sisi asmara, dari sisi bisnis. Request. Iya, request. Request adalah 3 ini untuk gua punya istri. Ya. Nah, kalau untuk pakai law of attraction ya. Itu dari sisi asmara. Ya. Nah, kalau dari sisi buat bisnis, kesuksesan atau bisnis. Jadi waktu awal nikah, gua masih tinggal di rumah orang tua kok. Itu kita diskusi kok. Karena ini kita sebutnya penyelarasan dengan orang terdekat atau alignment. Gue nanya, akhirnya waktu itu gue inget gue bawa dia ke mall ini juga, Moy. Waktu itu tinggal di Sunter. Gue bilang nggak mungkin tinggal di rumah, ngomong di rumah, tempat netral. Kayak, lu sukanya rumah di mana? Gue tanya dong sama istri kan. Gue juga suka nih, udah apartemen, suka-suka sama apartemen. Udah minta fasilitas, pokoknya ada nge-gym, ada kolam renang, ya. Sekarang sama, kok. keinginannya sama ya. Target 5 tahun, 3 tahun gue capai. Dulu gue bilang gue mau punya mobil yang gede, ya, karena tiap kali gue pulang pergi pakai Avanza, gue lihat waktu itu gue masih properti kok. Tiap kali pulang pergi gue lihat Pajero Strada, keren banget tuh Android gitu kan. Ada yang kap buka gitu kan. Lama-lama gue nggak mau kap buka, ada nggak kap ketutup semua? Ada, keluar Pajero Sport, kurang ajar kan. Dan itu dalam kurang dari target gue 5 tahun, jadi 3,5 tahun sudah tercapai. Ini dalam waktu 3,5 tahun itu beli mobil sama apartemen? Enggak? Apartemen, mobil, ya. Dalam 3,5 tahun. Berarti sebelumnya kita sewa-sewa apartemen dulu sebelum beli. Berarti itu pas diterapin ilmu NLP ini sama LOA ini, langsung tuh 3,5 tahun gitu? Berpengaruh banget? Gua waktu itu nggak tahu tuh 3,5 tahun. Gua udah lewat 4 tahun lebih, baru nyadar. Kemarin gue 3 tahun setengah udah kebeli gitu. Oh gitu. Target 5 tahun. Jadi apa kerennya LOA untuk bisnis? Atau apa pengaruhnya? Atau apa ininya gitu? Coba bisa dijelasin nggak? Kalau bisnis ya sama kayak tadi kan. Lu biar bisa punya rumah berarti lu harus punya duitnya tuh. Berarti dia harus menarik gitu. Yes. Menarik. Jadi ilmu menarik sebenarnya, menarik apapun kita inginkan. Lu setting, lu kirim ke alam semesta. Kayak lu kayak doa aja sama. Oh. Apapun. Dan itu ada caranya gitu. Ada polanya. Ada polanya. Dan jadi kayak gue dapat nulis nih buku nih. Iya. Ya. Gue waktu itu belajar ilmu di Singapura. Temen gue yang ngadain, temen seangkatan kita lah. Dia buka kelas, dia ngajak harga lebih murah, berangkat gue ke Singapura. Belajar sama dia 3 hari. Di hari kedua ada satu cewek nulis buku sama, nanti ke rumah gue kasih bukunya. Ya, Brian Tracy sama gue akhirnya muncul. Ini sama cewek orang Singapura, cewek Singapurian nulis buku sama Brian Tracy, gue tempel akhirnya dikasih tahu. Percaya nggak percaya, ini paling cepet settingnya, paling cepet dalam sejarah gue setting LOA. Gue nyampe ke Indonesia balik dong, itu udah 5:30 sore. Selesaikan siang, gue langsung pulang. Ya, sore gue dapet datanya, langsung malam itu gue email. Jam 8 gue inget, jam 6 gue dapet kontaknya. Jam 6 gue email, gue buka website. Dan gue kasih tau nama telepon gue yang pribadi. 10:30 malam gue dapet telepon. Dan cewek, bule. Telepon langsung dari Amerika. Sejarah gue paling cepet gue, 10:30. Gue baru setting paginya. Siang, sore gue dapet datanya. Malam gue kontak, tengah malam 10:30 ditelepon. Dan parahnya, ada lo pas sama Brian Tracy lo, bisa lo berdua lo, mau ngeri nggak lo? Tahun berapa itu?
2014, 2015 loh lupa. 2015. Berarti sama. berapa jaraknya dari yang kita setting apa itu? Cepat banget dong. Pagi itu kok. Dalam 1 hari, dalam waktu Itu hitungan nggak jam sampai 24. kok. Iya. Dan parahnya gue tahu akhirnya untuk bisa foto gue jadi bukunya itu terbit di Amerika kok, nggak terbit di Indonesia. Gue juga di Amerika karena penjualan di Amerika. Keren. Ya. Jadi buku itu sekian $1.000, kalau foto berdua jadi ceban. Ya, gue seneng aja mau ceban kan. Jam 11 gue bangunin bini gue kan. Apa yang terjadi, gue diomelin dong sama bini gue. Gila lo ceban, pegol dia kan gitu kan. Gue bilang pasti ada caranya. Walaupun gue nggak pegang, walaupun ada, tapi kan ganggu cash flow banget kan. Ya kan? Akhirnya hajar yang ceban. Gue lengkapin formulirnya. Ternyata bisa dibagi 12 bulan. Jadi sebulan tuh nggak nyampe captel lah. Ya fluktuatif. Dan ketemu solusinya, dibayar 12 bulan. Jadi masih bisa jalan lah kalau 10 jutaan gitu. Tapi kan waktu itu gue nggak tahu ada cicilannya. Iya. Cuma kasih tau bini gue nanya gimana, gue diomelin malam-malam. Itu salah satu pencapaian itu paling cepat. Praktekin paling cepat di Loa. Yes. Gitu. Tapi benar-benar berdampak banget di kehidupan atau di bisnis ya. Banyak lah kok. Banyak banget. Kalau ceritain mungkin banyak ya. Banyak. Terus gimana caranya kalau orang mau belajar Loa sama NLP? Apa ada kelas atau mungkin nanti kita bisa nanti cantumin? Sekarang gue lagi migrasi, jadi teman gue bikin platform online. Baru soft launching kemarin Oktober. Nanti gue share. Kalau udah jadi. Kalau nggak belajar langsung sama gue, sekarang nanti kita mungkin cantumin lah kontaknya nanti atau lah, kalau mau belajar kalau udah gitu jadi ya. lah. Boleh sekalian promosi juga kan. Gampang. Karena itu penting, berpengaruh, karena yang saya tahu begitu, NLP Loa ini lagi booming nih untuk orang makin Bikin positif kelas lah, hidupnya. buat Iya. Forsa nanti. Boleh. Atau buat siapapun lah yang lo mau. Boleh. Jadi Harga terus gampang. apa harapan seorang Jimmy Susanto ke depan? Mungkin mengenai NLP atau Loa atau mungkin secara pribadi gitu. Apa harapan? Jadi bukannya saya jualan, tapi menurut gua gini loh, kalau lu punya tahu bahwa lu punya ada sesuatu yang bisa buat bantu Bisa dibagikan. orang, ya dibagikan, bukan hanya dibagikan orang nggak kayak dibagiin flyer nih, orang nggak pakai dibuang percuma. Jadi gue mau mengajarkan kok supaya apa, orang bisa praktek dalam hidupnya, itu baru terjadi transformasi perubahan orang. Jadi kalau istilahnya gue ada tugas wakaf ilmu kok. Jika satu orang aja, kenapa gue bilang gue wakaf 1000 orang nih? Gue baru nasar kemarin, gue ulang tahun September, ke umur 39. Gue mau niat kasih 1000 orang dapat ilmu gue for free, gue terapiin. Tapi bukan dari jaringan gue. Karena orang-orang gue udah pada tahu ilmu beginian semua. Gue bisa ada orang baru gitu. Orang baru, siapa yang mau bantu gue cariin orang baru yang nggak kenal gue? Orang baru? Iya. Lu cari orang yang nggak tahu NLP, gue ajarin 2 jam. Ya benar-benar orang nggak ngerti apa itu NLP Loa gitu ya. Tapi dia terbuka dan dia punya masalah yang mau gue bantu. Yang penting itu lu kasih gue 2 jam, gue beresin hidup dia berpuluh-puluh tahun punya masalah dia. Nah, bagi teman-teman mungkin bagi yang punya masalah bisa daftar ke saya, mungkin bisa komen. Ya kan, nanti bisa saya sampai 1000 itu selesai. Nazar gue 1000 aja. Bagus dong. Kalau 100 masih ada kapasitas 900 lagi. Keren. Ini Konghucu lagi gue Uber matakin. Oh. Karena ketua penasihat itunya waktu itu ikut sama gue, ikut kelas. Gue sempat bikinin buat 50 pemuka agamanya Konghucu, gue tinggal yang Buddhis yang apa mau. Waktu itu gue pernah bikin NLP buat pemuka agama kan. Iya. Semua pemuka agama waktu itu kumpulin. NU, Muhammadiyah, Islam, Katolik udah, Kristen udah, waktu itu Konghucu. Yang deket sama gue Konghucu sekarang. Gue dikasih patungnya juga Konghucu. Keren. Masih gue taruh di altar juga. Oke, berarti ini banget ya. Iya, ayo lo kalau lo bisa ngumpulin orang, lo bisa 50 aja deh. Yang hadir 50 deh. Kemarin 80 orang yang daftar, 50 yang hadir. Stay sampai terakhir 45 orang. Oke, go ahead. Karena dengan kita mengajarkan itu dan dia hidupnya berubah akan membawa perubahan. Gue langsung praktekin kok. Jadi dalam waktu 2 jam itu bisa dipraktekin langsung. Langsung praktek. Jadi gue yang praktekin langsung buat mereka. Tapi gue kasih tahu nih ilmunya begini. Dan dia juga nanti bisa sebarkan lagi kan gitu. Dan dia nggak bukan ngajarkan, dia bisa pakai buat dirinya diri sendiri dan dia bisa ngajarin orang juga, dan itu akan
Jadi misalnya Jadi, begini, semua seorang wira nih ya, pasti punya 1.000 orang loh. ya, Ya, kalau gue bisa nolong satu wira, liatin berapa banyak yang wira bisa bantu buat 1.000 orang iya itu. benar. Jadi efek bola Multiplier, saljunya ya. iya dong, snowball effect. Oke. Iya, Jadi makanya gue mau ngajarin NLP, LOA, gue masih mau ngajarin orang. Keren Nah, cita-citanya. sekarang gue lagi mau didigitalisasi materi-materi gue. Kemarin karena mintanya dibikin 1 jam, gue stres bikin 1 jam gimana, sedangkan training gue 6 jam bisa 6 hari gitu kan. Iya. Nah, gue udah training 30 hari lagi kan. Ya udah akhirnya dibilang boleh buat Dipadetin. Pak Jimmy. Nah, buat Coach Jimmy boleh, semua model lu mau harga normal lu juga nggak apa-apa. Jadi ada yang sehari gue jual 1 juta ya masukin aja gitu. Tadi soalnya mintanya yang murah-murah, yang 1 jam 1 jam. Iya. Kemarin kita baru meeting, gue bilang gue nggak mau. Suruh gue bingung lagi mana materi 1 jam. Dibikin 5 menit, mampus kan gue. Gitu loh. Oke. Jadi 10 menit gue stres. Gue bilang gue nggak mau, gue bikinin yang lengkap. yang langsung. Semoga kedepannya Ko Jimmy bisa bikin semakin banyak orang mengerti NLP agar dia bisa Ya. merubah kehidupannya ke arah yang positif tentunya Ya, gitu kan. orang-orang ya. Ya, Ya, semoga- teman-temannya Ko Wira lah. Ya, semoga Silakan targetnya juga dikoordinasi. tercapai target-targetnya dan Ya, membawa bantulah. pengaruh yang baik gitu. Jadi teman-teman tinggal koordinasi ke Wira ya. Ya, Daftarin nanti Wira organize Ya, 50 orang boleh, 100 orang boleh. jadi gitu aja pembicaraan kita kali ini. Oh, udah selesai ya? Iya. Cepet banget sih, baru bentar. Nggak tahu udah berapa lama kita, dan thank you good people, sampai jumpa lagi dan terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa Anu ini. Modana, Thank Sifu, you Romo. banget. Thank you, terima kasih good people, sampai jumpa lagi di program detektif selanjutnya. Detektif Thank ya? you. Oh, ngeri banget. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang mensubscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!